Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompol 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salah satu jenis gaya arsitektur rekayasa perangkat lunak berbasis komponen, yaitu two-tier client server. Kemudian untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, yaitu Aris Fajar, kemudian ada Abdul Razak, Muhammad Faris Siddiq, dan Rahmat Mukalim. Langsung saja untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi apa itu client server? Client merupakan sebuah sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Sedangkan server ialah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Client server adalah pembagian kerja antara server dan klien yang mengakses server dalam suatu jaringan. Jadi, arsitektur client server adalah desain sebuah aplikasi terdiri dari client dan server yang saling berkomunikasi ketika mengakses server dalam suatu jaringan. Kemudian, apa sih keunggulan dan kelemahan sistem client server? Keunggulan sistem client server yaitu yang pertama adalah kecepatan akses lebih tinggi. Yang kedua, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik. Yang ketiga, sistem backup data lebih baik. Yang keempat, pengaturannya yang lebih mudah bila networknya besar karena administrasinya disentralkan. Kemudian yang terakhir, semua data dapat di-backup pada satu lokasi sentral. Lalu, apa sih kelemahan dari sistem client server? Yang pertama, biaya operasionalnya relatif lebih mahal. Kemudian, diperlukan satu komputer khusus sebagai servernya. Yang ketiga adalah kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Yang keempat, membutuhkan hardware yang lebih tinggi untuk mesin server. Yang terakhir, kelemahan sistem client server membutuhkan administrator yang profesional. Oke, selanjutnya adalah two-tier client server. Arsitektur dari two-tier client server sendiri ini adalah merupakan model yang paling sederhana dari sebuah arsitektur client server. Arsitektur two-tier ini mengimplementasikan dengan sebuah server ditambah dengan beberapa klien yang terhubung dengan server tersebut. Pada arsitektur ini, antarmukanya terdapat pada sebuah lingkungan desktop, dan sistem manajemennya terdapat biasanya pada servernya, karena servernya yang lebih kuat untuk menyediakan layanan pada banyak klien. Pengolahan informasi di sini dibagi antara lingkungan antarmuka sistem dan lingkungan server manajemen database-nya itu sendiri. Lalu di contoh di sebelahnya adalah contoh dari two-tier client server pada web server, dari struktur web server. Jadi dapat kita lihat dari contoh gambarnya, terdapat sebuah server, sebuah klien, dan sebuah desktop yang terhubung sebagai antarmuka pada server itu sendiri. Oke, untuk keunggulan dan kelemahan dari two-tier ini, yang untuk keunggulan terlebih dahulu, yang pertama dapat menangani database server secara khusus, dan relatif lebih sederhana untuk develop ya dan diimplementasikan. Two-tier juga lebih cocok diterapkan untuk bisnis skala kecil dan juga mudah untuk dirawat, dan modifikasinya juga gampang. Jadi mudah di-develop dan mudah untuk maintenance-nya. Sementara untuk kelemahan dari two-tier ini adalah sebagian besar aplikasi yang digunakan untuk berinteraksi bergantung pada struktur basis data yang sebelumnya dan tidak adanya pembaruan code. Lalu tidak sesuai untuk lingkungan bisnis dengan pengaturan dan regulasi yang berubah dengan cepat. Dan yang terakhir, untuk kelemahannya, untuk segi keamanan model two-tier ini cukup rumit. Selanjutnya, terima kasih. Untuk kuisnya bisa diakses di joinmyquiz.com, kode 188091175. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.